Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman semua dan siapapun yang sedang memperhatikan video presentasi saya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Citra Novita Sari dari jurusan Teknik Perkapalan Angkatan 2024 dengan NPM 2406361196 dari Departemen Teknik Mesin dan mata kuliah permesinan dan sistem transmisi kapal dengan dosen Pak Agus Sunjarianto Pamitra. Sini, judul proyek yang saya buat pada final presentation kali ini adalah rancangan komponen sistem transmisi propulsi kapal menggunakan main engine dari CAT C32 Assert. Selanjutnya, di sini ada background dari proyek yang saya buat kali ini, yaitu sistem transmisi tenaga kapal berfungsi untuk satu, mentransmisikan daya dari mesin menuju propeller. Yang kedua, menyesuaikan putaran propeller dengan kebutuhan operasi kapal. Yang ketiga, menyalurkan torsi secara aman dan efisien, dan yang terakhir adalah mengurangi kehilangan daya selama proses transmisi. Nah, di sini juga ada komponen utama dari kapal tersebut dan dari proyek kali ini yaitu yang pertama ada main engine, kedua ada shaft, tiga ada coupling, keempat ada clutch, kelima ada gearbox, dan yang terakhir adalah bearing. Boleh di next. Nah, untuk tujuan tugas saya sendiri, yang pertama adalah menentukan torsi main engine. Yang kedua, mendesain diameter shaft. Yang ketiga, mendesain kopling. Yang keempat, mendesain single plate atau clutch. Selanjutnya, mendesain gear addition ratio. Serta yang terakhir, mendesain bearing. Selanjutnya, nah, di sini ada main engine selection juga, di mana main engine yang saya pilih adalah C32 Assert dengan 1318 NHP, 1299 brake horsepower, 969 BKW. Di sini ada juga spesifikasi dari V12 4 stroke cycle diesel, emissionsnya yaitu IMO, udah standar IMO. Nah, di sini juga ada displacement sebesar 32,1 liter. Selanjutnya ada rate engine speed sebesar 2100. Lalu ada bore 145 mm, stroke 162 mm, dengan berat 0,38 inci, serta aspiration TTA dan journalernya dari elektronik. Nah, di sini ada cooling system menggunakan Hex AD rating dengan Kill AC ratings. Nah, selanjutnya juga ada WIG atau Net Dry Approx dengan berat 2840 kg. Nah, selanjutnya juga ada refill capacity. Cooling systemnya sebanyak 80 liter, serta ada loop oil system 138 liter. Oil change intervalnya ada 500 HR dan ini jenis Caterpillar diesel engine oil dengan 10 W30 atau 15 W40. Nah, rotationnya from flywheel and CCB. Selanjutnya ada flywheel housingnya FAE nomor 0 dan flywheel pitnya itu 136. Nah, maksimum exhaust back pressure-nya sebesar 6,7 kPa atau 26,9 di dalam air. Selanjutnya juga ada yang terakhir Wide Operation Speed Range atau WOHR, Fairbairn on Slack Rating. Nah, di sini juga ada parameter yang udah Citra buat, yaitu powernya sebesar 1299 bhp, power lagi 968 kW, RPM-nya 2100, type-nya V12 diesel, dan stroke-nya sebesar 162 mm. Nah, di bawah sini ya. Selanjutnya, di sini juga ada power transmission system. Di sini Citra izin menjelaskan dulu power flow-nya.
Yang pertama ada dari main engine. Main engine itu yang tadi udah Citra buat, contohnya adalah diesel atau turbin. Di sini masuk lewat sini. Selanjutnya ada kopling, terus yang ketiga ada sinyal clutch juga. Nah, yang keempat ada intermediate shaft. Yang kelima ada reduction gear. Yang keenam ada propeller and shaft, yaitu poros baling-baling stern tube seal atau propeller baling-baling pendorong. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan selanjutnya setelah perhitungan. Nah, di sini ada engine power analysis. Nah, BHP sama dengan TN. BHP itu apa ya? BHP itu breaker horsepower, teman-teman. Di mana BHP itu didapatkan dari torsi dikali RPM dibagi 5250. Maka dengan mencari torsi di bawahnya lagi, T sama dengan 5250 dikali BHP dibagi N. Nah, selanjutnya di sini ada juga torsi calculation yang udah kita hitung. PHP yang dari slide sebelumnya kan 10 dibagi 520. Nah, maka didapatkan BHP-nya sebesar 1299, N-nya sama dengan 2100 RPM, maka T, masukin rumus yang tadi yang di slide sebelumnya. Nah, BHP-nya kan sebesar 1299, jadi 520 dikali 1299 dibagi 2100. Hasilnya 3247 lbft, atau 1 lbft itu kan sebesar 1356 Newton. Maka T-nya di sini 32475 dikali 5, dikali 1356, jadi didapatkan hasil T sebesar 4404 Newton. Bentar. Nah, selanjutnya, sebelum lanjut dari torsi calculation ini, balik ke gambar sebelumnya. Di sini kita izin menjelaskan juga. Pertama, urutan kerjanya ada itu main engine propulsi kapal, di mana main engine ini adalah sumber tenaga utama kapal yang biasanya menggunakan diesel atau engine atau turbin. Nah, dari sini mesin menghasilkan daya power dan putaran RPM. Fungsinya untuk mengubah energi bahan bakar menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Nah, yang kedua ada kopling. Di sini kopling itu menghubungkan mesin dengan poros berikutnya, yaitu bisa berupa kopling fleksibel atau fluida. Fungsinya untuk menyalurkan torsi dari mesin, dari apa yang tadi kita dapat. Nah, yang kedua, fungsi dari kopling sendiri adalah untuk mengurangi getaran dan kejutan beban. Selanjutnya ada single clutch di sini, berfungsi menghubungkan atau memutus hubungan tenaga mesin ke sistem poros, di mana fungsinya sendiri adalah untuk menghubungkan atau memutus hubungan tenaga mesin ke sistem poros. Fungsinya adalah memungkinkan mesin tetap hidup meskipun poros baling-baling tidak berputar. Nah, untuk yang kedua juga untuk mempermudah perawatan dan manuver. Manuver tuh bergerak ya guys. Ada beberapa kayak roll, pitch, yaw, surge, shift, sway. Selanjutnya juga ada single clutch. Di sini adalah poros setelah kopling di sini. Nah, dia itu menyalurkan putaran ke poros perantara. Fungsinya untuk meneruskan torsi dari clutch ke intermediate shaft. Nah, di sini ada intermediate shaft, ada bantalan porosnya juga di sini. Hmm. Poros panjang yang menghubungkan ruang mesin dengan gearbox atau poros baling-baling. Nah, fungsinya sendiri adalah untuk menyalurkan tenaga dari mesin menuju bagian belakang kapal. Nah, selanjutnya di sini ada bearing. Nah, di sini itu ada bantalan poros kan. Dia itu fungsinya untuk menopang berat poros, mengurangi gesekan, dan menjaga poros agar tetap sejajar. Jadi dia kayak ngunci gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada reduction gear. Reduction gear ini eh biasa kita sebut roda gigi reduksi. Fungsinya untuk menurunkan putaran mesin yang terlalu tinggi dan meningkatkan torsi yang dibutuhkan propeller.
Misalnya masih 600 RPM dan gear ratio-nya 3:1, maka RPM propellernya 600 dibagi 3, nah hasilnya adalah 200 RPM. Maka propeller bekerja lebih efisien pada putaran rendah tapi torsinya meningkat. Sedangkan kebalikannya, apabila putarannya menaik, torsinya itu merendah. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya adalah propeller shaft. Di sini adalah poros menuju baling-baling. Poros terakhir yang menghubungkan gearbox dengan propeller. Nih, di sini ada propeller ya. Si propeller shaft ini fungsinya apa sih? Menyalurkan torsi langsung ke propeller. Pada bagian ini terdapat stern tube seal di sini. Seal di tempat poros membantu lambung kapal. Fungsinya untuk mencegah air laut masuk ke kapal dan menjaga pelumas agar tidak bocor keluar. Yang terakhir, di sini juga terdapat propeller atau baling-baling. Baling-baling ini komponen yang langsung berinteraksi dengan air laut. Nah, fungsinya menghubungkan energi putaran menjadi gaya dorong. Lihat, ini adalah arah dorong atau thrust dari si baling-baling tersebut. Akal hingga outputnya, air didorong ke belakang dan kapal bergerak ke depan seperti yang dijelaskan dalam hukum Newton 3. Jadi arahan, jadi flow-nya, jadi power transmission systemnya itu dimulai dari main engine, coupling, single clutch shaft, intermediate shaft, reduction gear, propeller shaft, propeller, dan yang terakhir ada thrust dari gaya dorong, dan akhirnya kapal bergerak. Gitu, kurang lebihnya. Nah, lanjut ke perhitungan dari gearbox. Tadi kita udah dapat angka dari torsi calculation-nya adalah sebesar 4.404 Newton per meter. Nah, selanjutnya gearbox efisiensinya. Nah, seperti rumus yang ada di PPT, N gear sama dengan self power dibagi brake horsepower. Dan di penjelasan tadi, N gear-nya sebesar 98%, atau kalau dijadikan persentase jadi 0,98. Nah, SHP itu rumusnya N gear dikali BHP. Maka perhitungannya SHP sama dengan 0,98 dikali 1,299, didapatkan self powernya sebesar 1.273 0,2 horsepower. Hasilnya SHP sama dengan 1,273. Artinya, setelah melewati gearbox, daya berkurang sebesar 129 dikurang 1.299 dikurang 1.273, atau kita hasilkan 26 horsepower. Ini di dalam gearbox selusnya adalah 26 horsepower. Nah, selanjutnya di sini juga ada shaft efisiensinya. Stop. Nah, diketahui shaft horsepower dari perhitungan sebelumnya adalah 1.273 horsepower. Nah, efisiensi shaftnya sebesar 97%. Nah, rumusnya juga shaft adalah DHP dibagi SHP, sehingga DHP sama dengan shaft dikali SHP. Didapatkan hasil perhitungan DHP sama dengan 0,97 dikali 1.273. Hasil dari DHP adalah 1.234,81 horsepower. Daya yang hilang pada shaft berarti sebesar, ini ya teman-teman, ada perhitungannya 1.273 dikurang 1.235, hasilnya 38 horsepower. Oke, di sini udah citra rangkum juga menjadi power flow analysis. Nah, di sini ada tahap transmisi, ada daya horsepower, ada kehilangan daya horsepower, dan efisiensi yang udah citra rangkum. Di sini dari mulai main engine, setelah gearbox, dan setelah sub. Oke, di sini ada daya juga. Daya dari horsepower-nya dari main engine itu sebesar 1.299, kehilangan dayanya tidak sama sekali, alias efisiensinya 100%. Selanjutnya, setelah gearbox, dari main engine masuk gearbox, itu didapatkan daya 1.273. Berarti terjadi losses atau kehilangan daya sebesar 26 angka aktualnya. Nah, di sini terjadi efisiensi sebesar 98%. Nah, setelah dari gearbox, masuklah setelah shaft. Setelah shaft, kita dapat dari daya horsepower itu sendiri sebesar 1.235, yang dimana berarti dari 1.273 ke 1.235,
mengalami losses sebesar 38 horsepower. Nah, di sini dijadikan persentase efisiensinya juga sebesar 97 derajat, 97%. Nah, jika di total P loss sama dengan 26 ditambah 38, maka total losses yang terjadi adalah 64 horsepower. Dan N total dari N gear dan N shaft yaitu eh, N totalnya adalah N gear dikali N shaft, di mana N gear sendiri 0,98 dikali N shaft 0,97, hasilnya 0,9506, atau jika dijadikan persentasi itu sebesar 95,06%. Kesimpulannya, dari daya awal sebesar 1.299 horsepower, sistem transmisi mampu menyalurkan 1.235 HP ke propeller shaft dengan efisiensi total 95,06 derajat, 95,06%, dan kehilangan daya sebesar 64 horsepower. Selanjutnya, di sini lanjut ke desain-desainan dari hasil perhitungan efisiensi tadi. Didapatkan self design teorinya, yaitu T sebesar 4.404 Newton per meter, 1 nm-nya adalah 1000 nmm, maka T dikali T sama dengan 4.404 dikali 10 pangkat 6, didapatkan hasil T sebesar 40 MPa, atau T sama dengan 40 N per mm kuadrat. Persamaannya didapatkan T sama dengan 16 T per pi d pangkat 3. Maka D akar pangkat 3 dari 16 T dibagi pi T. Selanjutnya, di sini juga ada self diameter calculation, di mana dari rumus persamaan turunan tadi didapatkan D sama dengan akar pangkat 3 dari 16 dikali 4.404 dikali 10 pangkat 6 dibagi pi dikali 40. Dapatkan hasil 16 dalam kurung 4.404 dikali 10 pangkat 6, 10 pangkat 6 sama dengan 7.464 dikali 10 pangkat 6. Di sini juga ada pi 40 dibalik sama dengan 125,66, dan D-nya itu akar pangkat 3 dari 56.742 didapatkan diameter shaft sebesar 82,4 mm dari perhitungan barusan. Nah, selanjutnya, sebentar ini. Nah, dipilihlah ukuran standar dari rata-rata diameter tersebut. Diameter shaftnya sebesar 85. Eh, Ibaratnya kita bulutin gitu, teman-teman. Nah, di sini ada coupling design. Setelah mendapatkan diameter sebesar 85 mm, kita menggunakan pendekatan desain untuk flange coupling dengan rumus DC sama dengan 2 dikali diameter. Maka didapatkan DC atau dia coupling design itu sendiri 2 dikali 85. Didapatkan hasil 170 mm. Selanjutnya, ada clutch design dengan engine speed N sama dengan 2100 rpm, slip clutch-nya sebesar S sama dengan 5%, maka rumusnya adalah N out sama dengan N 1 dikurang S. Dengan perhitungan N out sama dengan 2100 dalam kurung 1 dikurang 0,05. 2100 dikali 0,95 didapatkan hasil 1995 rpm. Selanjutnya, untuk gear ratio dari desain itu sendiri, didapatkan engine speed sebesar 2100 rpm dan target propeller speednya adalah 300 rpm. Maka rumus yang bisa kita masukkan di sini adalah I sama dengan N engine dibagi N propeller. Nah, N engine itu kan tadi kita dapat 2100. Nah, sedangkan untuk N propellernya sebesar 300.
yaitu dari 100 dibagi 3 itu sama dengan I sama dengan 7. Sebelumnya maaf ada yang kelewat di sini yaitu torsi after clutch. Nah, torsi after clutch ini diketahui dari brake horsepower sebesar 1299 dan N-nya adalah 1995 rpm. Maka masukkan rumus T sama dengan 5250 dalam kurung brake horsepower dibagi N. Nah, perhitungannya 5.250 dibagi 1.299 dibagi lagi 1.995 didapatkan hasil 3.419 lbft dikonversi juga T 3.419 dikali 1.396 maka didapatkan hasil T sebesar 4.635 Nm. Tadi didapatkan gear ratio desainnya adalah sebesar 7, maka hasil gear reduction-nya yaitu 7:1. Nah, di sini juga ada gear dimension dengan pinion Z1 sama dengan 20 dan gear Z2 sama dengan 140. Maka rumus yang kita masukkan di sini adalah I Z5 dibagi Z1. Perhitungannya, I sama dengan 140 dibagi 20. Maka I sama dengan 7. Nah, di sini juga ada verifikasi 7 sama dengan 7, maka desain memenuhi kebutuhan reduksi putaran. Ini takut gak kelihatan karena gini. Sebentar, izin dikit. Nah, nah, di sini 7 sama dengan 7, desain artinya desain memenuhi kebutuhan reduksi putaran. Nah, selanjutnya ada bearing design. Nah, dipilih diameter B tadi sebesar 90 mm dan jumlah bearingnya ada dua. Maka hasil bearing A adalah 90 mm dan hasil bearing B harus 90 mm juga. Fungsinya yang pertama untuk menahan ban radial shaft, yang kedua untuk mengurangi gesekan, serta yang terakhir untuk menjaga alignment sistem transmisi. Nah, di sini ada final design result. Yang pertama, di sini ada komponen yang result juga dari engine CAT C32 Surge, powernya 1299 horsepower, RPM-nya 2100 RPM, torsinya 4404 Nm, shaft diameternya ada 85 mm, kopling diameternya ada 170 mm, clutch diameternya ada 300 mm, gear rasionya ada 7:1, dan yang terakhir ada bearing 2 dikali 90 mm. 2 itu menandakan jumlah bearing yang ada. Nah, di sini ada conclusion di mana main engine CAT C32 Surge menghasilkan torsi sebesar 4.404 Nm dengan diameter shaft minimum yang aman ada 85 mm dan diameter kopling yang akan digunakan adalah 170 mm. Nah, single plate clutch dirancang dengan diameter 300 mm. Gearbox menggunakan reduction ratio 7:1 sehingga putaran propeller menjadi 300 rpm. Dan sistem bearing menggunakan dua bearing dengan diameter 90 mm dan sistem transmisi yang dirancang mampu mentransmisikan daya dari engine ke propeller dengan efisiensi tinggi dan kehilangan daya yang masih dapat diterima. Nah, di sini ada referensi juga yang sudah saya masukkan. Yang pertama ada Caterpillar Marine Propulsion Engine C23 Search Specification dengan data rating, RPM, bore stroke, dan spesifikasi engine dari CAT C32 Search itu sendiri. Nah, ada juga Western State CAT C32 Search Type 3 Marine Engine dengan data teknis tambahan mengenai konfigurasi mesin, dimensi, dan karakteristik operasi. Selanjutnya ada Western State Jet Cat dari C32 Search juga, di mana menjadi tier 3 Marine Engine, yaitu data teknis tambahan mengenai konfigurasi mesin, dimensi, dan karakteristik operasi. Ini ada galeri dan berikut kontak saya. Nah, sebelumnya terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada saran atau masukan boleh langsung chat kontak yang ada di sini. Di sini ada nomor saya, di sini ada email saya, dan terakhir ada Instagram saya.
yang lebih nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.